Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Nah, mudah-mudahan anak ibu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, silakan disiapkan kelasnya terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa juga. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini lebih mudah dipahami. Oke anak-anak, Ibu absen dulu ya sebelum pelajarannya kita mulai. Adakah teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini? Oke, baik, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah hadir. Oke, nah anak coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada 3 buah gambar. Nah, coba anak ibu perhatikan. Ada gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat dulu gambar yang pertama. Coba, apa yang anak ibu lihat di gambar yang pertama ini? Ya, pintar. Ada seorang anak laki-laki. Ya, kemudian ngapain dia? Membuang sampah sembarangan. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita lihat di gambar yang kedua ada apa? Iya, juga ada gambar anak laki-laki. Sedang ngapain? Sedang tidur di dalam kelas. Oke, kita lihat yang gambar yang ketiga. Nah, ini ada 2 orang anak sekolah yang memakai seragam sekolah. Oke, pintar anak ibu semuanya ya. Nah, dari gambar-gambar yang sudah ibu tunjukkan ini, mana yang boleh kita tiru? Gambar pertama, kedua, atau gambar yang ketiga? Oke, good, yaitu gambar yang ketiga. Kenapa gambar pertama dan kedua tidak boleh ditiru? Karena tidak mengikuti peraturan yang ada di sekolah, yaitu tidur ketika sedang belajar atau misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya. Lalu bagaimana dengan yang 2 anak sekolah ini yang memakai seragam? Apakah sikapnya boleh kita tiru? Pintar, sikapnya boleh kita tiru karena dia mematuhi peraturan sekolah, yaitu memakai seragam. Nah, dari tadi nih Bu, kita ngomongin peraturan sekolah. Apa sih itu peraturan sekolah? Nah, peraturan sekolah adalah aturan-aturan yang ada di sekolah. Siapa yang menjalaninya? Yang menjalaninya adalah orang-orang yang ada di sekolah tersebut, yaitu ada kepala sekolah, ada guru, dan ada siswa. Oke anak-anak, nah jika kita lihat dari contoh-contohnya tadi, ini adalah peraturan yang boleh kita tiru, ini peraturan yang tidak boleh kita langgar ya, peraturan yang tidak boleh kita langgar. Karena misalnya ketika kita belajar, kita seharusnya dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidur. Atau kita misalnya sudah disediakan tong sampah di sekolah, maka kita membuangnya di tempat sampah. Nah, patuh pada peraturan di sekolah adalah merupakan pengamalan Pancasila kedua, yaitu kita patuh atau kita mengikuti peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku. Nah, jika di sekolah tentu banyak contoh-contoh dari peraturan sekolah yang bisa kita ikuti. Oke anak-anak, sekarang ibu tanya. Nah, kalau di sekolah kita, apa saja contoh peraturan sekolahnya yang kita harus patuhi? Coba masing-masing satu ya. Oke, apa? Oke, Budi, apa Budi? Iya, pintar. Datang tepat waktu, bagus. Nah, coba Dewi. Dewi apa Dewi? Iya, benar. Apa tadi? Tidak datang ke sekolah dengan pakaian yang tidak rapi, misalnya pakaian bebas gitu ya, tapi harus menggunakan seragam. Oke, good. Nah, apalagi peraturan sekolah? Coba kamu Rani, apa contohnya? Ya, misalnya menjaga
ketertiban, ya tidak mencoret-coret dinding sekolah gitu kan, juga termasuk salah satu yang harus kita jalankan dari contoh-contoh peraturan sekolah. Nah, oke, mudah-mudahan anak-anak ibu bisa menjalankan peraturan yang ada di sekolah kita. Karena ini juga merupakan pengamalan dari Pancasila yang kedua. Adakah anak ibu yang ingat bunyi Pancasila yang kedua? Ayo. Nah, dari satu dulu boleh. Yang pertama apa? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, bagus. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, bagus. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Oke, kita lanjut. Yang keempat, ayo apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Good. Yang terakhir, yang kelima, apa bunyi sila yang kelima? Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena Pancasila itu adalah merupakan dasar negara kita, bagaimana kita sebagai warga negara bisa menjalankannya dengan baik, yaitu sebagai siswa, salah satu penerapan Pancasilanya yang kita lakukan adalah dengan patuh atau mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah, coba kita kasih lagi contoh yang lain dari patuh pada peraturan sekolah. Ayo, ada nggak yang lain? Ya, yaitu kita tidak bolos, ya kan? Kita datang tepat waktu, terus kemudian kita mengerjakan tugas-tugas. Nah, mengerjakan tugas dari guru juga merupakan salah satu contoh tata tertib yang ada di sekolah. Oke. Anak-anak, selanjutnya kita akan melihat teks bacaan yang ada di buku cetak kita. Mari kita lihat, yaitu tentang Lani, anak yang rajin. Nah, bagaimana Lani? Mari kita lihat cerita tentang Lani. Oke. Silakan kepada Dina untuk membaca teksnya. Oke. Kita simak dulu ya, tekannya baca. Nah, oke, tadi kita simak. Nah, sekarang coba perhatikan, Ibu akan mengulang membacakannya ya. Oke. Nah, Lani adalah anak yang rajin. Nah, kemudian Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Lalu tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, oke anak-anak, karena tadi kita sudah lihat teks bacaannya tentang Lani, sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapakah yang diceritakan di dalam bacaan tersebut? Iya, pintar, Lani ya. Jadi nama siswanya adalah Lani. Oke, bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, Lani ini dia taat sama peraturan di mana? Di sekolah. Iya, pintar, yaitu peraturan di sekolah. Oke. Nah, peraturan di sekolah yang mana yang dikerjakan oleh Lani? Coba kita lihat ya. Kita lihat di baris kedua. Nah, di sini dikatakan tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Berarti apa yang dikerjakan oleh Lani? Yaitu mengumpulkan tugas. Tugasnya tugas apa? Yaitu membuat puisi. Nah, tugas membuat puisi itu dikerjakan Lani tepat waktu. Oke. Kemudian apa lagi yang dikerjakan Lani selain mengumpulkan tugas tepat waktu? Iya, benar, yaitu dia Lani
datang ke sekolah tepat waktu. Jadi Lani dia hampir tidak pernah datang terlambat. Nah anak-anak, apa yang kita lakukan supaya kita tidak terlambat datang ke sekolah? Ya, yang pertama kita harus tidur tepat waktu. Ini juga nanti masuk ke peraturan yang harus kita patuhi ketika di rumah. Kita tidurnya tepat waktu ya. Kemudian kita bangunnya lebih awal juga tepat waktu. Nah kalau kita tidurnya tepat waktu, lalu kita bangun juga tepat waktu, maka juga kita nanti bisa ke sekolah datangnya juga tepat waktu. Oke. Nah kemudian Lani itu ketika dia mengerjakan semuanya tepat waktu, ini disebut anak yang apa? Anak yang rajin kah? Atau anak yang malas? Iya, pintar. Lani termasuk anak yang rajin karena mengumpulkan tugas. Dan juga Lani termasuk anak yang disiplin karena Lani datang tepat waktu. Oke, pintar anak ibu sekalian. Nah, kemudian sekarang mari kita ceritakan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak ibu tentang mematuhi peraturan sekolah. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana contoh-contoh sikap yang mengikuti peraturan dan sikap yang tidak mengikuti peraturan di sekolah, juga sudah bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaannya tadi, yaitu tentang Lani yang juga dia patuh pada peraturan. Nah sekarang mari coba kita membuat cerita tentang diri kita sendiri, yang kita itu juga merupakan anak yang mengikuti peraturan atau menjalani peraturan. Oke. Nah, jadi silakan dikeluarkan bukunya, kemudian pensil dan alat tulisnya. Ibu kasih waktu untuk bercerita apa-apa saja peraturan sekolah yang sudah anak-anak ibu lakukan. Iya, oke. Ibu tunggu ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan bagi menjadi beberapa kelompok ya, nanti perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan tentang peraturan tadi, yang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Oke, ibu mulai dulu dari kelompok yang pertama. Siapa yang akan memberikan contoh-contoh dari peraturan yang sudah dilaksanakannya? Oke, silakan kita coba ke grup A dulu. Oke, silakan grup A. Ya. Oke, yang pertama apa dari grup A? Yang pertama adalah yang sudah dilakukan. Oke, bagus, yaitu datang tepat waktu. Ya, pintar. Terus kedua, ia memakai seragam sekolah. Iya, pintar. Terus yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, bagus. Ternyata kelompok A ini anak-anak ibu sudah menjalankan peraturan dengan sangat bagus. Oke, sekarang ibu pergi ke kelompok B. Ya, oke, kelompok B silakan diceritakan. Oke, perwakilannya apa contoh-contoh sikap mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Oke, silakan. Iya, pintar. Yaitu contohnya membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Apalagi ya tidak tidur di kelas ya. Iya, kayak tadi ya contohnya ya. Oke, tidak tidur di kelas. Terus apa lagi? Iya, oke, good. Nah, sekarang kita pergi ke kelompok yang terakhir, kelompok C ya. Nah, kelompok C, apa nih contoh-contoh perilaku yang sudah kita lakukan di sekolah? Ya, apa contohnya? Iya, jadi contohnya adalah, oke, bagus, itu tidak bolos ya, tidak bolos sekolah. Ini bagus. Oke. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya adalah dalam penerapan Pancasila yang kedua, salah satunya kita adalah mematuhi peraturan di sekolah. Nah, mudah-mudahan ibu dan anak-anak ibu sekalian bisa menjalankan peraturan sekolah dengan baik. Oke, anak-anak, jadi peraturan sekolah adalah peraturan yang
ada di sekolah yang dijalankan oleh orang-orang yang berada di dalam sekolah. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Mudah-mudahan hari-hari anak ibu menyenangkan dan kita bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.